Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Jawara TV. Kali ini kita seperti biasa akan membicarakan terkait dengan isu-isu yang hangat dalam acara Bincang Bareng Soal Banten. Dan kali ini kita akan membicarakan soal ketenagakerjaan. Ini soal yang sangat menarik. Kenapa? Karena memang rasanya kita sering kali mendengar berkaitan dengan isu-isu soal ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini memang soal tenaga kerja masih menjadi konsen pemerintah. Mengapa? Karena dalam catatan BPS begitu, itu masih cukup banyak masyarakat di Banten terutama itu yang masih menganggur begitu atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini catatan ini tentu menjadi sangat perhatian dari Pemprov Banten, misalnya mulai dari Dinas Investasi begitu, kemudian Dinas Tenaga Kerja, bagaimana menciptakan sebuah peluang tenaga kerja melalui investasi yang didorong sekuat-kuatnya sebesar-besarnya ke Provinsi Banten, sehingga tadi itu antara jumlah angkatan kerja dengan peluang kerja menjadi seimbang, sehingga secara bertahap tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan semakin berkurang. Nah, kemarin memang ya kita mendengar begitu di saat pemerintah sedang fokus mengurangi tingkat pengangguran, kemudian muncul isu, saya kira isu nanti mungkin bisa diklarifikasi oleh Pak Septo berkaitan dengan ketika ada perusahaan yang hengkang dari Provinsi Banten. Ini ketika ya, itu juga perlu menjadi bahan pemikiran berapa banyak kemudian yang akan kehilangan pekerjaan kalau hengkang begitu, kalau tidak diatasi secara solutif begitu. Dan untuk membahas ini saya kira sudah hadir di sini dua narasumber yang sangat kompeten. Saya kira Pak Septo Kalnadi, beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Banten. Selamat datang Pak di channel Jawara TV. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat, salam bahagia. Beliau memang baru di Dinas Tenaga Kerja ya, tapi saya kira kalau dibilang birokrat sudah sangat ulung, baik di Pemko Cilegon maupun terakhir di Pemprov Banten gitu. Dan pembicara yang kedua adalah Pak Yanu Setiawan. Saya capek kalau harus membahas, menyampaikan siapa Pak Yanu Setiawan ini. Yang pasti beliau adalah seorang akademisi, peneliti, dan lain-lain begitu. Saya tidak banyak menyampaikan karena tadi saya bilang ini terlalu banyak. Warga Banten. Apa kabar Pak Yan? Alhamdulillah baik ya. Baik. Saya sebenarnya tadi begini. Jadi karena ini kita tidak bisa menghilangkan suasana hari ini, bulan ini, yaitu Piala Dunia begitu. Pak, ada yang menarik buat Bapak di Piala Dunia ini, meskipun sekarang sibuk, tapi kan mungkin ada sekian persen waktu Bapak untuk nonton Piala Dunia, Pak. Alhamdulillah belum ada yang nonton saya. Masih mikirin. Tahu orang pada kerja semua ya, tapi kita mau nyantai aja. Tapi tahu kalau Arab Saudi menang lawan Argentina? Ya. Tahu. Luar biasa. Itu sampai Maradona tidur di pinggir jalan itu kan. Dan konon di Arab Saudi ada libur nasional sehari itu. Karena untuk itu menang. Merayakan kemenangan Arab Saudi melawan Argentina. Iya, karena berikutnya belum tentu menang juga nanti. Baik, kalau jagoan boleh Pak. Iya, jagoan Pak Septo nih di Piala Dunia ini. Saya nggak lihat nanti aja finalnya siapa. Gitu aja. Gitu. Bang Yanu, memantau nggak sih Piala Dunia ini? Karena kalau misalnya ngomongin soal hukum tata negara kan lama-lama pusing juga. Mungkin ada pressingnya nonton Piala Dunia. Gimana Bang Yanu? Piala Dunia itu ekspresi kecil dari kehidupan masyarakat dunia. Jadi menikmati kejutan-kejutan dunia itu lewat Piala Dunia bisa dilakukan. Termasuk kejutan termasuk semalam itu, kejutan semalam luar biasa. Iya. Termasuk Tunisia lawan Denmark juga 1-1 0-0 itu juga luar biasa, kejutan juga ya. Kalau prediksi ya, final atau juara Piala Dunia itu siapa? Saya masih Prancis kayaknya. Prancis. Ya? Iya. Juara bertahan berarti ya. Jadi kalau misalnya nanti Prancis juara berarti Pak Yanu menang. Iya. Dan mempertahankan juara ya. Dan di masa sekarang ini modern memang agak lama nih, kecuali Brazil dulu ada juara 3 kali berturut-turut kalau nggak salah tuh. Nah, dan
di masa modern sekarang ini rasanya jarang tim yang berhasil mempertahankan juara dunia, kecuali nanti kalau prediksi Bang Edi benar. Baik, tapi kita hari ini tidak membahas soal Piala Dunia karena ada banyak pihak yang membahas soal itu. Kita akan fokus soal soal ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Karena di awal tadi memang cukup menarik. Dan pertama saya akan bertanya ke Pak Septo. Mungkin Bapak bisa menggambarkan sesungguhnya seperti apa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten, Pak. Silakan. Ya, Banten ini kan daerah lintasan mereka-mereka yang teman saudara-saudara kita yang dari Sumatera, kemudian dari Jawa Tengah juga merapat, itu adanya di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Jadi kalau penduduk asli Banten kemudian disurvei untuk angkatan kerjanya, mungkin tidak akan sebanyak sekarang lah. Karena dari data terakhir ternyata tingkat pengangguran di Lebak, Pandeglang itu lebih kecil, di bawah nasional malah kan. Kalau Serang kemarin itu lebih tinggi dari angka nasional persentasinya. Jadi sebenarnya di Banten ini dibagi dalam beberapa wilayah yang akan menampung atau menerima lowongan kerja. Misalnya kita tahun ini akan dapat 1,7 triliun investasi itu di daerah Cilegon, tetapi penyerapan tenaga kerja itu sekitar 500 sampai 700 orang karena dia padat modal ya. Padat modal. Nah, di pihak lain kita juga di kawasan industri yang ada di Kabupaten Serang, Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang, banyak industri-industri kita, perusahaan-perusahaan kita yang padat karya, yang menampung puluhan ribu pegawai. Misalnya yang ngetren kemarin itu Nikomas. Nikomas itu sekarang di dalamnya ada 54 ribuan. Tapi itu sudah mengecil. Sebelumnya nyampe ke angka 80 ribu itu Pak. Kemudian KMK Global Sport sekarang itu berkisar hanya 20 ribuan. Sebelumnya di situ bisa sampai 35 ribu. Ada IPW atau Indonesia Parkland World itu 1 dan 2. Itu sekarang itu sekitar 10 ribu satu perusahaan. PP1, PP2 itu 10 ribu. Sebelumnya juga besar. Nah, fenomena industri yang agak berbeda di kalangan di kawasan di Banten itu yang memang perlu kita pahami bahwa angkatan kerja kita ini kan banyak lulusan SMK dan SMA yang paling tidak mereka akan masuk ke industri-industri yang padat karya dulu sebelum ke industri-industri lain. Di angka 6 juta ya angkatan kerja di kita itu. Angkatan kerja di kita sekitar 6 juta dari jumlah penduduk Banten 12 juta itu. Ada dari angka statistik seperti itu. Nah, sehingga peluang yang ada sekarang di Lebak akan dibuka kawasan industri sekitar 300 hektar ya. 300 hektar, nah kita berharap itu dengan tagline Green Industry itu lebih menampung industri-industri yang padat karya. Walaupun tantangan ke depan industri padat karya ini persaingannya makin ketat lah, apalagi pada kondisi dunia saat sekarang. Nah, memang di Snaker itu indeks kinerja utamanya ketenagakerjaan gitu ya. Tetapi ada urun rembuk bareng dengan OPD yang lain, misalnya UMKM gitu, dengan upaya untuk menumbuhkan startup baru yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan lingkungannya. Kemudian juga kita ingin, industri kreatif di Dinas Pariwisata juga ditumbuhkan, digalakkan gitu. Karena dari data BPS yang saya baca di kota-kota yang indeks yang tingkat pengangguran terbukanya rendah,
ternyata startup baru, kemudian industri kreatif di pariwisata itu yang muncul banyak dan itu yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga kita berharap juga dengan terbukanya jalan tol Serang Panimbang nantinya itu dengan membuka kawasan industri yang di daerah Cileles Lebak 300 hektar itu kita juga berharap tumbuh industri-industri kreatif di kawasan pantai selatan. Kemudian pariwisata antara utara dan selatan itu dengan kondisi objek wisata yang berbeda untuk dipasarkan itu juga menumbuhkan peluang-peluang baru. Kemudian juga kita punya yang namanya Skill Development Center. Dalam hal ini itu perindustrian perdagangan ada di dalamnya. Tenaga kerja, dinas pendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pelatihan. Kita memberikan nuansa pemagangan, nuansa bekerja. Nah ini persoalannya SDC ini belum dibiayai dari anggaran pemerintah, tetapi sudah menghasilkan satu sekolah di Pandeglang melalui program SDC itu sudah memberangkatkan berapa 50 orang siswanya itu ke Jepang. Karena saya diberi tantangan menyiapkan 5.000 tenaga perawat untuk ke Jepang. Persoalannya kita pelatihan bahasa Jepangnya nih, Pak Yano, Pak Ivan. Baik. Kenapa? Kalau TOEFL itu kita udah umum ya, level angka 450, 500 udah. Tetapi bahasa Jepang itu yang tertinggi itu mendekati level 550 di kita itu dia itu level 4. Nah, kesulitan saya antara lain bahwa mencari pegawai negeri sipil yang fluent berbahasa Jepang untuk menjadi pelatih, mengajukan formasi instruktur bahasa Jepang, alhamdulillah sampai hari ini belum terpenuhi. Baik, saya kira itu nanti ada PR ya untuk Pemprov secara umum. Terakhir mungkin yang jadi catatan terakhir itu adalah pentingnya ASN yang memang menguasai bahasa Jepang sehingga nanti bisa menjadi instruktur atau pelatih bahasa ketika ada masyarakat yang bekerja di Jepang dan lain sebagainya. Saya kira tadi ada catatan banyak ya hal yang memang ketika bicara peluang kerja di Provinsi Banten sangat terbuka. Tadi disampaikan bahwa ada investasi yang akan masuk meskipun bentuknya padat modal ya, tidak banyak, tetapi itu ada peluang situ untuk menjadi bagian dari peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian tadi industri kreatif juga ada peluang bekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Saya kira sangat terbuka buat Banten untuk itu. Dan saya yang kedua minta tanggapan dari Bang Yanu. Soal kondisi ketenaga kerjaan saya kira sama pertanyaan, cuma mungkin perspektif dari akademisi gitu. Pak Yanu, silakan Pak Yanu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita tidak bisa melepaskan Banten dari konteks yang lebih luas ya, Indonesia bahkan global. Dalam situasi yang objektif kita harus melihat secara faktual kita baru saja mengalami dinamika yang berhubungan dengan fakta bahwa dunia sedang mulai bertumbuh. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang harus menjadi pusat perhatian kita. Kita pernah mengalami beberapa lama kan gitu situasi dunia yang relatif stuck akibat pandemi virus yang itu tidak cuma terjadi di kita dan ini berimplikasi secara konteks ketenaga kerjaan. Kalau kita mau lebih luaskan lagi, ya ini berkaitan dengan kemampuan dunia mengendorse banyak sekali energi sumber daya manusia yang bisa dieksplor. Nah, kemudian masuk kita ke kondisi existing yang ada di Provinsi Banten. Seperti yang disampaikan oleh Pak Septo tadi, dengan kondisi objektif Banten sebagai daerah perlintasan dan juga pertumbuhan angka tenaga kerja yang cukup signifikan, disertai dengan kondisi objektif dari pencari kerja kita yang secara kualitatif
itu masih harus berjuang untuk berkompetisi, memenangkan kompetisi untuk mendapatkan lapangan kerja yang baik gitu ya. Ya kita mau nggak mau berada dalam situasi yang relatif kurang menggembirakan. Tetapi bukan berarti saya kira putus harapan. Fakta juga menunjukkan hari ini tidak cuma Provinsi Banten yang mengalami dinamika persoalan ketenagakerjaan. Saya kira hampir di semua provinsi yang itu berada pada proses bertumbuh menjadi daerah-daerah yang maju dan berkembang, itu mengalami dinamika di dalam penyerapan pasar tenaga kerja. Nah ini kemudian yang harus dijadikan sebagai PR bersama dari sisi kebijakan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kita tentu saja berharap pemerintah Provinsi Banten itu dengan basis data yang disampaikan oleh Pak Septo tadi itu mendesain arah kebijakan yang nanti memberikan supporting terhadap selesainya persoalan pasar tenaga kerja ini. Jadi mau atau tidak mau ada beberapa hal yang saya kira juga perlu dijadikan sebagai jalan keluar. Misalnya, tapi sarannya mungkin bukan ke dinas Disnaker kayaknya. Ini pekerjaannya pemerintah daerah. Ini kerjanya pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang diberikan beban konstitusional berdasarkan undang-undang pemerintah daerah menjadi urusan yang menjadi salah satu kewenangan yang basisnya nanti adalah memberikan public service di dalam memberikan ruang bagi masyarakat Banten khususnya mendapatkan pekerjaan. Nah, ini juga perintah konstitusional bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan. Tetapi persoalannya kemudian adalah kita juga berhadapan dengan tadi konteks dinamis yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karenanya menurut saya satu keniscayaan kalau misalnya kita memaklumi terjadinya pilihan-pilihan bisnis yang dimiliki oleh korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan besar yang itu harus membuat analisa biaya sesuai dengan kemampuan mereka di dalam melakukan penyerapan tenaga kerja. Ini tadi yang fenomena yang ada beberapa korporasi yang mengurangi jumlah pegawainya di samping dengan perkembangan global, adanya teknologi, adanya perkembangan telekomunikasi yang itu juga semakin memperketat persaingan. Jadi saya kira kita punya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama dan tidak mungkin dikerjakan oleh Pak Septo seorang diri atau dinas gitu loh. Nah, ini kolaborasi dan koordinasi di antara organ-organ pemerintahan daerah yang punya tugas dan fungsi yang irisan-irisan kewenangannya bersamaan dengan itu. Agak kurang bijak kalau persoalan tenaga kerja hanya dilekatkan semata-mata pada urusannya dinas tenaga kerja. Karena dinas tenaga kerja ini harus mengelola orang-orang untuk masuk dunia kerja. Sedangkan kapasitasnya dibentuk oleh organ pemerintah daerah yang lain, misalnya dinas pendidikan, kan gitu. Kemudian kultur itu dibangun secara sosial di masyarakat. Yang ini juga pasti bukan dinas tenaga kerja. Artinya melekatkan kewajiban itu kepada satu organ pemerintahan daerah menurut saya bukan cara yang bijak. Tetapi memang leader untuk mengatasi dan mengantisipasi dinamika yang ada ini bebannya secara normatif konstitusional itu diberikan kepada dinas tenaga kerja. Mungkin lebih spesifik nanti karena ini penting juga ya buat PR Pemprov Banten terutama. Mereka yang harus disiapkan sebagai calon tenaga kerja yang berdaya saing sehingga kemudian ketika ada peluang mereka bisa berkompetisi untuk memasuki dunia kerja. Nah, yang perlu disiapkan itu apakah mulai dari masih Bang Yano ya. Jadi apakah ketika mereka masih di sekolah kejuruan atau mungkin sekolah umum atau mungkin pasca mereka menyelesaikan sekolah menengah begitu, kemudian ada semacam peningkatan SDM dalam rangka menuju persaingan di tingkat
industri begitu. Gimana? Iya, kalau kita bicara dari sisi akademis ya, penguasaan akademik dari tenaga kerja kita ini kan tidak tiba-tiba, dia by design sejak dari sekolah dasar kan gitu, kemudian sekolah menengah sampai dengan nanti dia kejuruan dan atau yang lainnya. Nah, desain pendidikan yang pro terhadap kebutuhan pasar kerja mau tidak mau itu menjadi satu prioritas yang harus kita lekatkan bebannya ini kepada teman-teman di dinas pendidikan. Nah, bukan dinas tenaga kerja menurut saya yang harus berjibaku mencari teman-teman ASN yang punya latar belakang kualifikasi akademis guru bahasa Jepang. Misalnya itu sebetulnya adalah tugas dan fungsi yang melekat pada dinas pendidikan. Di dinas tenaga kerja cukup memberikan kebutuhannya adalah mentor, tutor atau guru yang punya kualifikasi atau instruktur yang punya keterampilan berbahasa. Saya kira tidak cuma bahasa Jepang, kita punya peluang untuk bertarung dan berkompetisi di Korea misalnya kan juga punya peluang untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja Eropa maupun Australia dan Amerika Serikat atau Amerika Latin. Tetapi semua itu tidak menjadi prioritas sementara ini. Sedangkan kita berhadapan dengan pertarungan global secara ekonomi yang itu nanti akan berdampak pada kemampuan kita menyerap tenaga kerja yang kita miliki. Saya kira itu. Menarik ya. Jadi memang ini ada nyerempet sedikit ke, tapi ini masih Pemprov Banten, jadi nanti bagaimana ini menjadi catatan Pemprov Banten soal tadi ya, bagaimana menyiapkan SDM sehingga kemudian ketika sudah masuk angkatan kerja, memang warga Banten, masyarakat Banten bisa berkompetisi dengan baik begitu. Tadi ada tahapannya dan mungkin juga nanti kita bisa bahas dalam tema yang lain, siapa nanti akan menyiapkan SDM tersebut. Baik, rasanya ketika bicara tenaga kerja pasti bicara soal upah karena memang bekerja kan tujuannya mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bicara soal pengupahan nih Pak Kadis, ini menurut Pak Kadis atau mungkin juga menurut aturan, apakah di Banten ini tingkat kesejahteraan buruh itu memang sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan begitu. Apakah dia sudah memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai seorang buruh di Provinsi Banten, Pak Kadis? Gimana? Ya, jadi tidak terlepas dari perubahan regulasi yang setiap tahun atau setiap adanya pembahasan upah minimum itu menjadi polemik. Walaupun memang sejak kelahirannya di revolusi industri antara pekerja dengan pengusaha itu tidak akan bisa islah dalam hal upah. Nah, persoalannya adalah kita kita terutama di Indonesia pada umumnya lah, khususnya karena kalau daerah kan hanya mengikuti kebijakan pusat. Formula untuk pengupahan ini kita belum menemukan mana yang pas. Sebelumnya ada PP 78 dengan menginikan indeks kebutuhan hidup layak KHL. Ada 60 item untuk kebutuhan hidup layak. Kemudian itu mungkin dianggap makin rumit karena harus survei tiap tahun dan perubahan itu juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi juga. Maka PP 36 keluar. PP 36 keluar itu salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang tertinggi itu mana. Dengan ada indeks kebutuhan minimal satu orang dalam satu bulan, ada kebutuhan dalam satu keluarga dalam satu bulan di mana satu keluarga itu dianggap ada 4 orang begitu. Kemudian juga ada indeks-indeks lain yang semuanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ternyata angka ini juga ada yang membatasinya. Jadi kalau upah satu daerah itu sudah menempati batas atas, maka dia tidak akan bisa naik lagi.
Nah contohnya 2 tahun ini Pandeglang, Kabupaten Serang dan Tangerang itu tidak naik upahnya. Maka teman-teman buruh yang ada di daerah tadi mereka bereaksi. Mohon diulang Pak, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Serang, dan Pandeglang. Pandeglang? Iya. Bukan Tangerang Selatan, bukan? Bukan. Oh, Itu Pandeglang. tidak bisa naik lagi karena sudah batas atas. Sehingga kemudian dipicu oleh kenaikan BBM kemarin, buruh juga menghitung itu dengan perhitungannya sendiri. Yang sampai sekarang saya minta mana sih perhitungan teman-teman serikat buruh, saya belum dapatkan. Karena angka yang ada di Biro Badan Pusat Statistik, kenaikan BBM dan sebagainya itu sudah ada di dalam laju inflasi. Nah, dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, di mana setiap minggunya itu sejak Oktober kemarin itu ada rapat pembahasan inflasi daerah, di mana pada pembahasan inflasi daerah Pemda dapat mengintervensi pasar dengan mengeluarkan belanja tidak terduga gitu. Kalau dulu kan kita beranggapan belanja tidak terduga hanya untuk bencana gitu. Boleh kita intervensi, maka untuk Banten pada posisi stabil di bawah angka inflasi nasional. Nah, kalau itu digunakan dengan formula PP 36 yang ada bahkan untuk Kabupaten Serang dengan Tangerang itu terjadi penurunan upah. Di dalam simulasi ya. Ya memang syukurnya pada saat terakhir keluar Permenaker 18 2022. Nah, itu juga ada satu koefisien yang sekarang jadi perdebatan. Jadi upah minimum itu dihitung dari upah tahun lalu, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dikali dengan koefisien alfa. Koefisien alfa itu 0,1, 0,2, 0,3. Definisi apa itu koefisien alfa sampai sekarang kita belum dapat. Jadi kalau dihitung agak mudah misalnya, persentase kenaikan di 2023 berdasarkan hitungan tadi itu berapa persen, Pak? Kalau berdasarkan Permenaker 18, setinggi-tingginya dan tidak boleh melebihi 10%. 10%. Nah, itulah yang kemarin kita sudah ada rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Kita masih mengakomodir pendapat Apindo, pendapat Serikat Pekerja, dan formula yang berdasarkan Permenaker. Jadi ini upah minimum provinsi belum fix, belum final. Nah, upah minimum provinsi sebetulnya di dalam pengupahan itu hanya sebetulnya sebagai jaring pengaman. Sebelumnya itu ada perusahaan bila UMK ditetapkan, dia dapat mengajukan penundaan. Nah, penundaan itu terkadang angkanya sebagaimana kesepakatan saja, bahkan lebih rendah dari pasti lebih rendah dari UMK, tapi belum ada dasar hukum untuk menyatakan tidak boleh kurang dari segini, sehingga penangguhan upah ditiadakan, yang ada muncul UMP, upah minimum provinsi, sehingga bila nanti UMK yang ditetapkan tidak bisa diikutin oleh perusahaan, maka mereka akan bisa bicara berdua dengan serikat pekerjanya yang kita sebut bipartit. Tetapi angkanya tidak boleh lebih rendah dari UMP. Sehingga UMP itu, upah minimum provinsi itu sebagai jaring pengaman untuk tidak atau untuk mencegah jangan sampai upah teman-teman serikat dari pekerja ini lebih rendah dari upah minimum provinsi dengan alasan ketidakmampuan mereka perusahaan membayar UMK. Nah, ini lagi bulan-bulan panas-panasnya nih, Bang. Kita sering menunggu juga nih. Kita UMP diberi batas deadline sebelumnya menurut PP 36 itu 21 November. Tapi berdasarkan Permenaker kita diberi batas 28 November. Masih ada waktu ya. UMK diberi batas tadinya minimal tanggal 30 November, diundur lagi, batasnya deadline-nya 7 Desember. Nah, setelah itu ditetapkan, persoalan bukannya selesai. Pasti banyak pihak yang tidak puas dengan kesepakatan itu, gitu ya. Sehingga di Disnaker biasanya kalau sudah bulan November akhir mendekati Desember ini,
dan nanti di bulan Mei, maka kita siap-siap menerima tamu besar. Bapak nggak berani nyebut apa? Tamu Demo. besar. Nggak apa-apa, karena ternyata demo itu bentuk bagian dari Ya, bentuk teman-teman betul. pekerja menyalurkan apa yang menjadi pendapat atau pemikirannya gitu. Baik, Pak Septo, ini ke Bang Yanu. Ini kan setiap tahun ya selalu terjadi dinamika pembahasan soal Ya. UMK ini. Nah, kan untuk kira-kira memfasilitasi agar mungkin konflik tidak terlalu tajam begitu antara perusahaan dengan Ya. buruh. Mungkin nggak misalnya ada banyak pihak lagi di pembahasan itu yang terlibat, misalnya akademisi, tokoh masyarakat, dan mungkin yang lain-lain. Kira-kira pandangan Bang Yanu seperti apa nih? Ya, Atau mungkin ada, selain keterlibatan, mungkin ada solusi lain sehingga nanti pembahasan lebih lebih cepat dan lebih bisa merepresentasikan kepentingan Sebentar, masing-masing. sebelum Pak Yanu jawab, Baik, saya baik. sampaikan bahwa di Dewan Pengupahan itu ada 4 unsur, ada 5 unsur. Unsur serikat pekerja, unsur apindo perusahaan, unsur pemerintah, pakar, Ada dan pakar. akademisi. Oke. Sudah ada itu sebetulnya. Iya, sudah. iya. Berarti mungkin ada unsur lain yang perlu dilibatkan dan mungkin solusinya seperti apa, Pak? Sehingga Iya. tidak berlarut-larut. Sebetulnya ini impact ya, ini dampak dari desain pendidikan yang tidak pro pasar kerja. Sehingga ketika teman-teman itu menjadi tenaga kerja, dia memperjuangkan haknya dengan basis pemikiran yang tidak bersumber, yang seringkali tidak merujuk pada norma, tetapi merujuk pada harapan. Kan begitu. Jadi setiap orang kan punya harapan. Sama dengan desain bagaimana menentukan upah minimum yang ideal. Ini kan akan tergantung pada mazhab yang dipergunakan. Mazhab sebagai pencari untung, kalau misalnya kita anggap ini sebagai korporasi atau pengusaha kan begitu. Dan mazhab orang yang harus mendapatkan upah kan itu, atau dari pekerja. Nah, seringkali ini bisa bertemu dalam satu ruang melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan memang pemerintah tugasnya di situ sebetulnya, memberikan pengaturan dan memberikan layanan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan, mempertemukan berbagai kepentingan. Nah, apakah bisa diperluas ruangnya? Sebetulnya bisa, kan begitu. Tapi 5 unsur utama tadi itu pokok. Kalau misalnya mau ditambah para ahli agama, misalnya kan itu bisa saja, sangat terbuka, tidak menyalahi, tetapi juga tidak menjadi kewajiban. 5 unsur pokok tadi itu secara normatif itu penting. Tetapi menurut saya yang paling utama adalah pendidikan terhadap hak-hak pekerja. Ini yang harus clear dulu, sehingga bisa membedakan mana yang perjuangan normatif, yang itu memang datang dari hak yang dimiliki oleh tenaga kerja, dan mana yang berdasarkan perkembangan dan dinamika. Kayak tadi perubahan nilai tukar, gejolak inflasi dan sebagainya. Ini yang menjadi alat ukur di dalam penentuan besaran upah. Ini terkadang tidak terkomunikasi secara baik kepada teman-teman tenaga kerja, sehingga kemudian ada misalnya rasa dibeda-bedakan. Padahal memang secara faktual berbeda. Indeks perhitungan bagi kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang itu berbeda indeks perhitungannya. Tapi karena ini secara teritorial Dianggap satu. ruangnya itu Banten, sangat Tipis berdekatan, ini, berbeda. Ini seolah-olah kok di sana segini, kok di sini segini, kok di tadi misalnya kan kok Kota Serang nggak bisa naik lagi. Karena teman-teman hanya melihat dari sisi non normatif, kan begitu. Ada prinsip keadilan yang diperjuangkan, padahal penentuan besaran upah tidak hanya menghitung aspek keadilan, tapi juga ada detil-detil teknis yang tadi Pak Septo katakan sampai dengan 60 poin. Nah, sayangnya menurut saya informasi ini tidak terdistribusi dengan baik kepada semua teman-teman tenaga kerja, sehingga mudah sekali teman-teman itu melakukan gerakan protes. Nah, ini yang harus kita bedakan ya. Protes buruh pada masa lalu itu karena hak konstitusional dan normatifnya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi hari ini sebetulnya pemerintah sudah mencari
jalan, membangun pola, mempergunakan berbagai metode sampai dengan merumuskannya ke dalam kebijakan normatif tentang pengupahan melalui Dewan Pengupahan. Harusnya mekanisme ini yang dipergunakan. Perjuangannya lebih konstitusional dan normatif sehingga nanti hasilnya akan lebih memberikan jalan yang baik. Tentu saja tidak bisa semuanya sesuai seperti harapan. Jadi saya bilang negara ini negara yang dikelola oleh berbagai peraturan perundang-undangan sehingga kita menjadi negara hukum, bukan negara yang diharap-harapkan gitu. Jadi kita harus membedakan betul. Kita tentu tidak melarang dan tidak tidak menolak upah teman-teman tenaga kerja, kawan-kawan buruh itu besar. Tetapi tentu saja ada batas-batas, ada limitasi-limitasi yang itu mau atau tidak mau harus dipahami secara normatif juga oleh teman-teman buruh. Saya kira teman-teman serikat buruh juga sudah cukup paham soal ini. Tinggal komunikasi antara teman-teman pengusaha dengan teman-teman serikat buruh dan tenaga kerja serta pemerintah. Ini yang harus dibangun secara harmonis. Saya kira Banten sudah melampaui beberapa fase pembahasan yang menurut saya cukup harmonis lah sampai hari ini ya. Dinamika dan gejolak sosial saya kira itu satu keniscayaan yang akan muncul kalau misalnya dinamikanya tidak dikelola dengan baik. Tapi saya meyakini Pak Septo dan teman-teman yang concern dengan persoalan pengupahan ini sudah membuat desain agar saya kira itu. Iya, Pak Yanu, ini kan ada dua kepentingan di situ ya. Tadi sampaikan juga ada kepentingan perusahaan yang tadi memang harus untung. Namanya berusaha harus ada untung. Kemudian ada kepentingan tenaga kerja yang memang ya harus sejahtera gitu kan, bekerja sejahtera. Nah, ini kan mewadahi dua kepentingan itu kira-kira kan Banten juga memang butuh tadi kita mengundang terus investasi tiap hari begitu dan tentu yang harus dipertahankan. Nah ini menyikapi dua kepentingan itu gimana ya biar adil lah begitu atau gimana gitu seimbang lah begitu. Yang paling utama bagi pemerintah adalah menjalankan seluruh norma yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan. Yang itu aja. Kemudian memfasilitasi itu secara imparsial, tidak berpihak kepada salah satu pihak, dan membuka ruang dialog yang cukup. Saya kira pelan-pelan akan terjadi titik singgung, kan begitu? Akan terjadi titik kesamaan. Chemistry. Iya, itu kan tidak mungkin sekali bertemu langsung mau selesai. Ya bisa jadi 2-3 gitu. Ketemu. Ini periode, jadi siklus. Dalam desain tenaga kerja ini siklus pembahasan yang sifatnya periodik. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Yang kata Pak Yanu itu memang kita di tingkat pemerintah daerah itu kan ada tripartit, di mana asosiasi pengusaha, asosiasi serikat buruh itu diketuai oleh pemerintah dalam hal ini kepala daerah di provinsi itu Pak Gubernur. Dan kita sudah 2 kali rapat, kondisinya sangat kondusif sehingga setelah rapat tripartit, setelah itu kita akan rapat Dewan Pengupahan. Unsurnya sama, misalnya ketuanya di Lembaga Kerjasama atau LKS. Sekretarisnya di Dewan Pengupahan. Nah, di Dewan Pengupahan ketuanya Kepala Dinas Tenaga Kerja, baik kabupaten kota maupun provinsi. Suasana ademnya itu ke bawah, sehingga di tingkat perusahaan, itu yang kita endorse, kita minta mereka mengaktifkan yang namanya bipartit. Tetapi sementara ini, bipartit itu mereka hanya 2 pihak saja, tidak ada penengah. Sehingga pada rapat Dewan Pengupahan, kami dari Dinas Tenaga Kerja menawarkan bila nanti terjadi hubungan bipartit, saya akan menyiapkan teman-teman mediator dengan teman-teman pengawas untuk menjadi penengah. Misalnya pihak dari teman-teman Apindo mengeluarkan, ini loh neraca kita, ini loh laporan keuangan kita. Dari sini ini kan memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat, bahwa dengan kondisi begini, mari kita titik temunya di mana. Karena kalau ini tidak bisa terpenuhin, ya yang teman-teman juga nanti jadi persoalan. Contoh aja sekarang, dengan kondisi yang tadi Pak Yanu sampaikan, kondisi global, kemudian baru mau tumbuh setelah adanya pandemi. Teman-teman itu
di beberapa industri yang padat karya itu sudah ada beberapa hal yang dikurangin Pak. Mereka kadang bulan ini tidak ada lembur, bulan depannya baru ada gitu ya. Kemudian mereka, udahlah daripada kita di PHK, nggak apa-apa kita jam kerjanya dikurangin. Walaupun jam kerjanya dikurangin, misalkan masih juga belum bisa memenuhi kebutuhan, nggak apa-apa kita sehari masuk, sehari kerja. Begitu kan, ada istilah dirumahkan lah gitu. Tapi tidak dipecat, tidak di PHK. Ini terjadi karena bipartit tadi. Itu untuk antara berdua. Sehingga tadi kita dari pihak luar untuk ikut ke dalam hubungan dua pihak antara pekerja dengan pengusaha ini memang sifatnya hanya sumbang saran. Kita tidak bisa mengintervensi keputusan mereka berdua. Jadi apa yang kata Pak Yono sampaikan, pemerintah daerah berupaya untuk memfasilitasi itu. Dan di tingkat bawah dengan adanya petugas mediator, pengawas, kita juga fasilitasi itu. Dengan harapan dia bisa bertahan, itu perusahaan di sini, pegawai kita tetap, masyarakat kita tetap bekerja. Karena begini, kalau terjadi PHK, itu efeknya kan domino efeknya itu kan beberapa pihak terkena itu. Misalkan pertama, kos-kosan yang tempat dia tinggal, ojek tempat dia ngantar, warung tempat dia belanja, ini pasti terdampak secara tidak langsung gitu kan. Nah jadi akibat dari PHK, efeknya bukan hanya kepada pekerja dan keluarganya, juga lingkungannya. Ya paling akhirnya kepada laju perekonomian daerah kita. Apalagi gitu. kalau sampai hengkang gitu ya. Sebetulnya bahasanya bukan hengkang ya. Jadi begini, saya setelah kejadian itu ada hikmahnya begini. Ternyata sepatu yang kita gunakan itu, kan ini pabrik sepatu ya. Betul. Sepatu yang kita gunakan itu, dalam desain produk mereka, itu ada 35 item. 35 komponen. Ini Komas, di mana tuh? Di setiap pabrik sepatu antara 35 sampai 40 item itu. Item-item itu oleh mereka, dengan adanya ekspansi ke daerah-daerah tertentu, yang tadinya waktu adanya di sini cuma satu, itu dikerjakan oleh kawan-kawan kita pengusaha yang lain yang mampu membuatkan item itu. Gitu. Tapi itu item karena kondisi usaha tadi, dan mereka sudah ada pabrik-pabrik di luar tadi, itu dikerjakan oleh pabrik-pabrik itu. Sebagian itemnya, walaupun assembly-nya itu nanti tetap di sini. Di sini. Karena Banten itu punya keunggulan, Pak Yano, Pak Ipan. Dari QC, Banten itu nyari angka 5% kegagalannya, itu kurang, nggak bisa, biasa, susah. Luar biasa ya. Tapi di daerah yang tertentu tadi, itu QC-nya 25-30. Ya, soal kompetensi. Errornya. Tinggi ya errornya, jadi nggak rejectnya katakan gitu ya. Tapi di kita di Banten ini mencari angka 5% juga udah susah. Luar biasa. Karena kisarannya 3-4. Nah, produktivitas di Banten itu sudah bagus gitu loh. Kita punya advantage gitu ya, nilai tambah seperti itu yang bisa kita pelihara dengan begitu. Sehingga dengan kondisi pekerja yang tenang, nah lingkungan di sekitarnya juga bisa tenang nih. Karena kan sekarang di Snaker salah satu disorot juga pencalonan tenaga kerja. Ya, betul. Nah, pencalonan tenaga kerja ini sebetulnya itu belum kewenangan Naker gitu. Tapi nanti kita bahas Pak di soal lain, soal pencalonan. Ya, nggak apa-apa, Tapi yang kondisi kondusif inilah yang harus kita ciptakan sehingga investasi tetap bertahan di Banten karena kita punya nilai tambah. Jadi mungkin perlu penegasan lagi. Jadi tidak ada ini Pak ya, tidak ada sekian hengkang. perusahaan yang hengkang nggak ada. Tidak ada. Aman lah, Bang Ipan. Jadi investasi masuk lagi ke Banten. Insya Allah masuk. Yang harus tetap bertahan. 300 hektar. Bahkan harus meningkat Pak ya investasinya itu. Ya. Bang Yano. Yang meningkatnya bukan investasi aja. Iya. Tadi Bang Yano sampaikan. Ya kita butuh untuk meningkatkan keterampilan, BLK dan lain sebagainya. Itu alokasi anggaran di kitanya gitu. Iya. Sampai hari ini alokasi anggaran terbesar di Naker itu untuk gaji dan tunjangan. Karena banyak pegawai-pegawai yang fungsional. Jadi di Snaker Pak itu ya, kegiatannya nanti, arahnya itu. Ya tidak harus hanya di Disnaker, misalkan SDC bisa ke Indak gitu ya. Tapi tadi ada kebijakan daerah yang bisa mengalokasikan bagaimana kita menciptakan calon-calon pekerja yang bisa masuk ke dunia pekerja dengan tagline link and match tadi. Betul. Gitu. Jadi yang pasti kita harus
saya kira kita tahulah bahwa Pemprov Banten dan mungkin juga pemerintah lain memang fokus banget mengundang para investor ke Provinsi Banten. Tapi pada sisi yang lain juga ketika investasi masuk, kita harus siap begitu, harus siap mengisi apa yang bisa kita isi begitu kan. Oleh karena itu nanti mungkin ada dinas yang menginisiasi untuk lebih banyak lagi melahirkan SDM yang andal di bidang yang akan digeluti begitu. Bang Yanu, masih soal meskipun tadi sudah diklarifikasi bahwa tidak ada sesungguhnya yang perusahaan di Provinsi Banten yang akan ke sejumlah daerah lain di Jawa Tengah begitu ya, sebut saja seperti itu. Tetapi kan ini juga perlu diantisipasi, Bang. Bagaimana perusahaan yang ada itu memang harus nyaman di Provinsi Banten, nyaman dari sisi mungkin keuntungan juga ada begitu. Nyaman, tidak ada gangguan juga, bahkan nanti lahir juga investasi baru sehingga terbuka juga peluang tenaga kerja di Provinsi Banten. Nah, gimana nih kira-kira saran Bang Yanu kepada pemerintah lah kira-kira seperti itu? Ya, yang kita dua sudut pandang ya. Yang pertama, bagaimana kita memperbesar, memperluas dan mempertebal investasi yang masuk ke Banten. Tentu saja ini kebijakan daerah. Skema kebijakan investasi yang saya kira turun dari Kementerian Investasi sampai dengan dinas yang terkait dengan urusan investasi, saya kira ini menjadi PR dan tugas dan fungsi yang diemban oleh mereka. Yang kedua menurut saya yang juga penting untuk dipahami adalah bagaimana membangun soliditas, kebersamaan, keguyuban, kegotong royongan dari teman-teman pekerja untuk memahami kondisi objektif ini gitu loh. Jadi tidak perlu terlalu terlalu khawatir karena kita sedang mengalami tren yang membaik. Pasca pandemi ini sekarang sudah mulai turun, katakanlah walaupun pandemi belum 100% hilang, tetapi trennya menurun. Ini kita sudah masuk kepada persiapan era normal lagi. Artinya secara kesehatan sudah mulai bagus. Dan tren ekonomi kita dari sisi pertumbuhan ekonomi itu mengalami peningkatan. Artinya tren peningkatan pertumbuhan ekonomi ini akan beriringan dengan kemampuan masyarakat di dalam mengembangkan kapasitas dirinya, termasuk mendapatkan peluang membangun dan mengembangkan usaha-usaha mandiri, sehingga pasar tenaga kerja kita tidak membesar jumlahnya. Dan tenaga kerja yang sudah bekerja pada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja itu juga mendapatkan asupan tenaga kerja yang memang produktivitasnya tinggi, kompetensinya cukup, daya saingnya bisa diuji. Dan saya kira kita juga harus memaklumi bahwa di luar Provinsi Banten, provinsi-provinsi yang lain juga berkepentingan juga untuk mendapatkan investasi. Betul. Jadi kita juga harus memaklumi di samping kita ingin mensejahterakan masyarakat Banten, tetapi provinsi lain juga ingin mensejahterakan rakyatnya gitu loh. Jadi ini ada iklim kompetisi di antara ini kompetisi yang bagus ya. Kompetisi untuk saling mensejahterakan rakyat yang diurusnya, kan begitu. Nah, tentu saja ini tidak bisa dilakukan seorang diri, gotong royong, kebersamaan, sehingga nantinya ketika membangun kesepakatan bersama berapa besaran upah yang akan dipergunakan kita di tahun 2023, semangat musyawarah dan mufakat sebagaimana implementasi dari spirit berpancasila kita itu tumbuh dan berkembang di sana gitu loh. Nah, ini yang saya kira yang harus didorong tidak hanya oleh pemerintah daerah. Ini maksudnya dinas tenaga kerja, pemerintah daerah tidak hanya dinas tenaga kerja, tapi juga ini dinas perindustrian dan perdagangan, kemudian juga pendidikan, gitu loh. Kemudian ya teman-teman yang berkaitan dengan investasi, semuanya ini harus berada dalam satu frame yang sama, gitu loh. Sehingga saya kira sudah bukan waktunya lagi untuk melekatkan beban itu kepada satu-satu, gitu loh. Tapi ini kita bersama-sama. Saya berharap ada skema kebijakan daerah melalui regulasi lokal yang itu juga memberikan benefit kepada teman-teman pengusaha, teman-teman perusahaan gitu kan, pabrik-pabrik, untuk mereka juga memiliki competitiveness. Baik. Nah, soal itu mungkin Pak Yanu. Jadi kan
namanya sebuah industri, mereka kan sudah punya hitungan. Katakanlah ketika mereka akan beroperasi, maka kemampuan mereka untuk menggaji karyawan itu sekian begitu. Katakanlah dari angka, saya contoh ini, contoh 10 juta, contoh 5 juta, contoh 5 juta itu kan antara lain akan digunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan begitu, untuk makan begitu. Nah, pemerintah bisa nggak hadir di sini? Jadi 5 juta kan sesungguhnya nggak cukup katakanlah seperti itu. Tapi kan ketika pemerintah hadir dalam satu program, misalnya program katakanlah pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, khusus tenaga kerja begitu kan. Nah, masuk di situ akhirnya kan menjadi cukup begitu. Meskipun dari sisi besaran upah kurang misalnya. Bisa, itu kalau misalnya terkoordinasi ya antara dinas tenaga kerja dengan pendidikan. Jadi seluruh tenaga kerja yang bekerja misalnya di pabrik X gitu kan, itu disupport dengan bantuan pendidikan buat anak-anaknya, kan begitu, bantuan kesehatan atau hal-hal yang lain, termasuk misalnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil gitu loh. Yang itu, tapi yang harus diingat juga bahwa warga Banten bukan cuma yang bekerja di pabrik, kan tapi begitu. nanti ada kartu gratis untuk tenaga kerja, ada untuk pedagang. Ini kan bagaimana mengkomunikasikan gitu loh, bagaimana mengkomunikasikan. Nah, saya cuma berharap kepada semua, tidak hanya dinas tenaga kerja, ketika ada satu dinamika, tidak dengan cepat merespon dengan mempergunakan diksi-diksi yang tidak diperlukan, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan juga. Kita ini kan kadang-kadang suka kaget ya, apalagi media sosial ini kan kadang-kadang tidak bisa diukur bagaimana emosinya, kan begitu kan, sehingga orang dengan mudah memberikan penilaian, memberikan adjustment dari sisinya gitu. Saya kira ini yang paling penting. Kerja dinas tenaga kerja yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada publik di sektor ketenaga kerjaan. Bukan cuma urusin UMP. Betul. Baik, Pak Hayato, jadi soal tadi mungkin lebih spesifik bagaimana nanti peran pemerintah, bukan hanya tadi ya memfasilitasi pertemuan bipartit ataupun tripartit dengan antara pengusaha dengan buruh, tapi mungkin lebih bagaimana mendorong Pemprov Banten agar juga hadir di situ untuk menutupi katakanlah kekurangan dari total kebutuhan hidup layak begitu. Kira-kira bisa seperti itu, Pak ya? Tadi pendidikan gratis itu kan secara umum bisa diterima gitu ya. Kemudian mungkin beasiswa lah. Ada satu hal lagi yang dan itu terkendala regulasi penganggaran itu, Pak. BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga memang resikonya kalau BPJS Ketenagakerjaan ini kita bantu untuk preminya gitu ya. Pemprov sendiri ya, katakanlah Pemprov juga harus konsisten. Kita belum memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman kita yang non ASN ini juga belum. Nah, itu harus kita hitung ulang karena BPJS Ketenagakerjaan itu kan jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian jaminan kesehatan gitu, jaminan kecelakaan kerja. Ada 4 elemen pokok yang bisa dibantu untuk mengcover itu. Tapi dalam peraturan penganggaran itu yang ada baru BPJS Kesehatan. Nah, ini mungkin itu bisa di-endorse nanti dan tinggal kita hitung berapa. Namanya juga bantuan. Kita tidak menutupi semuanya gitu. Tapi paling tidak beban pekerja itu ada yang bisa dia nikmatin tambahannya karena intervensi dari pemerintah. Dan itu bisa dikomunikasikan, Pak ya? Saya kira bisa dan Pak Gubernur juga sudah mencari jalan untuk kebijakan itu dilakukan. Tinggal nanti kesepahaman dengan Kadin, Apindo atau yang lainnya untuk masing-masing berpikir objektif untuk pengembangan Banten gitu. Baik, saya kira sangat menarik ya perbincangan mengenai ketenaga kerjaan di Provinsi Banten dan tentu saking menariknya saya kira nanti juga ada tema-tema lain yang mungkin juga bisa dijawab. Tadi juga ada beberapa PR saya kira berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. Ada hal mungkin yang nanti juga harus diintervensi oleh dinas lain selain Disnaker. Ada juga mungkin ada semacam political will dari pemerintah Provinsi Banten untuk menangani persoalan tenaga kerja secara komprehensif begitu. Baik, bukan tidak mau berlanjut, tapi memang waktu juga sudah mulai terbatas. Terakhir mungkin saya ingin minta closing statement
Yang pertama dari Bang Yanu dulu deh, Bang Yanu silakan. Ya, jadi terkait dengan persoalan tenaga kerja, kita tentu semua berharap Provinsi Banten khususnya ini membangun desain ketenaga kerjaan yang komprehensif, komplementer kan gitu. Kemudian juga supporting. Kita tentu saja memberikan perhatian besar kepada teman-teman buruh, teman-teman tenaga kerja, tetapi juga teman-teman tenaga kerja harus juga bisa menjaga bertenggang rasa juga dengan sebagian warga Banten yang juga belum mendapatkan pekerjaan. Kita tidak menginginkan sedikit pun terjadi dinamika di dalam persoalan tenaga kerjaan yang merugikan warga Banten. Oleh karenanya keguyuban, kebersamaan, dan komitmen kita untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai dinamika persoalan ketenaga kerjaan ini menjadi ujian kita di dalam perjalanan pemerintahan kita ke depan. Dan saya sangat meyakini ke depan kita akan semakin menemukan pola yang tepat di dalam membangun komunikasi di sektor ketenaga kerjaan. Dan walaupun tidak bisa melekatkan secara penuh kepada Dinas Tenaga Kerja, tetapi sebagai leader Dinas Tenaga Kerja tentu saja sesuai dengan tugas dan fungsinya memang memberikan menjadi yang di depan di dalam persoalan-persoalan ini semua. Tapi tidak bisa dilekatkan itu sebagai satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang mengurusi persoalan ini. Baik. Saya kira demikian. Bang Yanu terima kasih. Selanjutnya Pak Septo, silakan Pak, closing statement. Ya, saya kira mari kita sama-sama menjaga situasi dan kondisi untuk investasi di Banten yang ada tidak akan keluar lagi. Kemudian yang di luar kita undang dengan kemudahan-kemudahan. Dan saya yakin dengan kewenangan yang dimiliki baik provinsi maupun kabupaten kota itu bisa sama-sama berkontribusi bagaimana kita bisa menjaga laju ekonomi di Banten tetap tinggi dan investasi di kita aman, kemudian bisa berjalan dengan baik, sehingga suasana berusaha, lingkungan kita berusaha di Banten masih tetap terjaga. Demikian aja ininya, biar lebih enak berinvestasi yang baik di Banten, guyup kita untuk menjaga Banten. Baik, itu tadi perbincangan kita soal ketenaga kerjaan. Tentu karena sesuatu yang sangat menarik, muncul juga tadi gagasan, kemudian juga bagaimana solusi dalam penanganan ketenaga kerjaan di Provinsi Banten. Yang pasti adalah bagaimana ke depan investasi di Provinsi Banten semakin berkembang, semakin maju, kemudian juga pada sisi lain masyarakat sebagai tenaga kerja juga mendapatkan kesejahteraan, dan juga ada pihak lain seperti masyarakat juga memperoleh peluang usaha dari kehadiran investasi di Provinsi Banten tersebut. Baik Pak Yanu, terima kasih sudah hadir di diskusi ini. Pak Septo, terima kasih. Demikian diskusi kita pada kali ini. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bahan pemikiran dari kita semua, terutama Pemprov Banten. Saya Saifuddin, pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih.